Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wa arsyadana li syariatil Islam wa dakhalana bil jannati daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna minhum a'immatan, dan kami telah menjadikan dari kalian semua seorang pemimpin, yahduna bil amri, yang berikan petunjuk dengan perintah-perintah kami, kata Allah, lama sabaru, yang demikian itu hanya untuk orang yang memiliki sifat yang sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan orang-orang yang mau meyakini ajaran agama yang benar. Quran Surat As-Sajdah ayat 24. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita ucapkan rasa syukur ini kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pagi ini kita diberi sehat oleh Allah, jasmani sehat, rohani sehat. Namun nikmat yang terbesar dalam hidup ini adalah iman. Karena dengan iman itulah kaki ini ringan untuk dilangkahkan, tangan ini ringan untuk diayunkan untuk menuju ke Masjid Darussalam ini, yaitu melaksanakan solat subuh berjamaah, lalu zikir bersama imam, berdoa bersama imam, lalu nanti kita sekarang ini sedang melaksanakan apa yang dulu dilaksanakan oleh Rasulullah, yaitu majelis ta'lim. InsyaAllah kita tutup dengan sholatul isyraq. Dari situlah kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, yaitu pahalanya kahajjatin wa umrah, seperti pahala mereka yang melaksanakan ibadah haji dan umrah di Mekah Al-Mukarramah. Lalu salawat dan salam kita panjatkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan yang mulia, yaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan membicarakan tentang khalifah yang ke-9 dinasti Bani Abbasiyah, yaitu Al-Wasik. Setelah ayahnya wafat, yaitu Al-Mu'tasim billah, maka diangkatlah Al-Wasik itu menjadi khalifah yang ke-9 penerusnya. Nama aslinya adalah Harun bin Al-Mu'tasim billah. Lalu diberilah ia gelar Al-Wasik, yang berasal dari akar kata wasaqo yasiku thiqotan, yang artinya adalah kukuh, yang artinya adalah orang yang selalu berserah diri seutuhnya. Jadi dia ini percaya seutuhnya hanya kepada Allah. Ini gelarnya Al-Wasik billah. Dia diangkat menjadi khalifah di usia 30 tahun, masih rada muda, yaitu sejak wafat ayahnya 227 sampai tahun 232. Tepatnya 5 tahun 9 bulan ia menjadi khalifah. Tidak begitu lama. Namun diangkatnya ia menjadi khalifah itu tentu tak keluar dari campur tangannya Mamluk. Kita masih ingat Mamluk? Dia adalah tentara yang diangkat oleh Al-Mu'tasim dari budak-budak orang Turki. Diangkut dia ke Baghdad, dilatih militer, lalu menjadi pasukan elit yang bertugas menjaga stabilitas keamanan negara. Itu disebut Mamluk mereka. Panggilan kerennya Ghilman. Jadi ada Ghilman, ada yang bilang dia Mamluk.
Oleh karena itulah segala sesuatu yang diambil kebijakan oleh al-wasik itu harus mendapatkan persetujuan dari para mamluk ini di bawah jenderal besar namanya Itah, namanya orang Turki ya, Itah, Yavuz gitu-gitu, itu nama orang Turki. Akhirnya seakan-akan dari sisi sejarah dilihat al-wasik ini seperti boneka yang digerakkan oleh kekuatan besar yang menguasai pemerintahan, yaitu militer dari kaum-kaum budak yang dilatih menjadi pasukan elit. Dia adalah mamluk, sehingga akhirnya situasi ini boleh dikatakan situasi drama politik. Ini kita cerita rada-rada politik masih pagi ini. Kalau kita ini melihat, sungguhnya para mu'arrikhun, ahli sejarah ini mengatakan wasik ini belum cocok, belum mampu untuk menjadi khalifah. Namun karena dukungan yang kuat dari mamluk, justru dukungannya bukan dari warga Baghdad, tapi justru dari orang-orang Turki yang diangkat menjadi militer-militer pasukan elit itu. Lalu diangkatlah ia ini menjadi khalifah. Jadi sesungguhnya belum mampu betul, tapi dipaksa diangkat menjadi khalifah. Kalau kita melihat semacam ini, tak jauh dengan hal-hal yang sering terjadi di tengah kita. Misalnya ada pemilihan ketua takmir, misalnya dibuka bulan depan ada ketua pemilihan takmir masjid modern. Namanya masjid modern itu kan kalau nyumbang nggak pakai kotak lagi Pak, pakai barcode QRIS ya kan. Pernah lihat itu ya? Kalau orang sekarang ini, kalau orang mantu tuh sudah nggak pakai kotak sebagian Pak, nyumbangnya pakai QRIS ya kan. Nggak taunya 0 rupiah yang dipencet ya kan. Nah, kita ini dibukalah pengumuman akan dibuka pencalonan ketua takmir di masjid modern. Namanya modern itu kan harus orangnya modern juga. Maka yang pertama mendaftar dia seorang ustadz ahli qori. Yang kedua mendaftar lagi seorang ustadz ahli kitab kuning. Yang ketiga mendaftar Pak Lurah. Jadi ada 3 pendaftar utamanya ini. Kemudian moderator dia membuka mulai acaranya. Dipersilahkan para calon ketua takmir untuk menyampaikan sepatah 2 kata visi misi yang akan disampaikan jikalau Bapak nanti terpilih menjadi ketua takmir. Yang pertama dia ahli qori, dia mengatakan, kalau nanti aku jadi ketua takmir, akan kurubah kubah yang warna hijau itu kucat menjadi kuning. Lalu kemudian akan kuadakan lomba adzan tingkat nasional. Nah, kemudian peserta yang kedua ustadz ahli baca kitab kuning. Dia mengatakan, nanti kalau aku ini terpilih menjadi ketua takmir, akan kubuat perpustakaan besar di masjid ini. Aku buka lomba baca kitab kuning tingkat nasional. Dan yang ketiga Pak Lurah, namanya Lurah. Maka beda yang disampaikan. Bapak Ibu nanti yang memilih saya jadi ketua takmir, kata Lurah, nanti setiap pagi ku siapkan sarapan lauk gudeg misalnya nih. Lalu kemudian nanti akan saya kasih door prize, hadiahnya sepeda listrik. Akhirnya sampailah pada hari yang ditunggu-tunggu pemilihan itu. Ternyata mayoritas warga masjid itu yang dipilih adalah Pak Lurah. Ternyata keinginannya dapat sarapan pagi setiap subuh. Dapat sarapan pagi, kemudian dapat door prize. Kalau lagi beruntung dapatlah sepeda listrik, ya kan. Akhirnya ditetapkanlah Pak Lurah ini menjadi ketua takmir masjid. Maka jangan heran kalau nanti model dia pengelolaan masjid itu tak jauh-jauh dari pengelolaan kantor kelurahan. Yang penting ngumpul-ngumpul lah ramai. Majelis taklim tak penting lah. Majelis taklim terlunta-lunta,
majlis taklim bapak-bapak sudah enggak ada lagi, majlis taklim ibu-ibu entah kemana, pengajian mulai tak ada, jamaah juga kadang terlambat. Ini kenapa rupanya? Karena itu diberikan kepada orang yang sungguhnya bukan ahlinya itu. Maka Rasul itu memberikan peringatan buat kita, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi, jika kau berikan persoalan itu kepada orang yang bukan ahlinya, fangtaziris sa'ah, maka tunggulah kehancuran itu. Begitulah Rasul memberikan peringatan buat kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau kita ini melihat semacam ini, pantaslah jikalau Allah itu memberikan peringatan kepada kita, ayat seperti yang saya baca di awal tadi, wa ja'alna minhum a'immatan, dan kami ini menjadikan di antara kalian semua seorang pemimpin, a'immah, yahduna bil amri, pemimpin itu dia memberikan petunjuk dengan perintah kami, kata Allah. Tapi ada dua syarat kalau Allah mengangkat orang itu menjadi pemimpin. Pertama, lama sabaru, dia ini adalah bagian dari orang yang memiliki sifat sabar, akan diangkat oleh Allah menjadi pemimpin. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan orang-orang yang yakin atas kebenaran ajaran agama. Jadi kalau ada orang ini menginginkan menjadi pemimpin di tengah masyarakat atau di dalam instansi pemerintah sekalipun, maka dia harus panduan utamanya adalah panduan yang diberikan oleh Allah. Jangan sampai kita ini mengambil panduan sesuai dengan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu itu maunya kan menang sendiri, kalau hawa nafsu maunya kan dapat banyak, kalau hawa nafsu kan yang penting dia sejahtera, enak secara duniawi. Itu kalau berfikir hawa nafsu. Padahal Allah itu melarang, wala tattabi'ul hawa fayudhilluka an sabilillah. Begitu Allah melarang dalam Quran surat As-Sadd ayat 26. Janganlah engkau ikuti hawa nafsumu, kata Allah. Fayudhilluka an sabilillah. Hawa nafsumu itulah yang akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang orang ini siap untuk menjadi pemimpin, itu harus sabar. Jangan sedikit-sedikit dikritik lalu mewek, ya kan, lalu pasang status, ya kan, sudah bosanlah jadi orang baik, kata statusnya bunyinya itu. Mewek. Diangkat jadi pemimpin suka merajuk, diangkat jadi pemimpin suka putus asa kayak remaja yang putus cinta itu. Jadi diangkat pemimpin itu sabarnya harus semakin luas. Karena seorang itu semakin dia diangkat oleh orang lain di tengah masyarakat ini, maka tentu dia harus selalu menjaga harga dirinya dengan cara bersabar. Karena ujiannya besar, permasalahannya semakin banyak, semakin pohon itu tinggi, maka semakin pula angin di atas itu kuat. Begitulah yang terjadi di tengah kita. Oleh karena itu, kalau kita melihat seorang yang menjadi pemimpin, maka yang pertama kali harus diperhatikan adalah petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang kita ini lebih cenderung mengikuti petunjuk-petunjuk yang di media sosial, tapi kita melupakan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat dalam sejarah. Nabi Yusuf alaihi salam itu dulu di penjara. Lalu karena kecerdasannya dia bisa menafsirkan mimpi-mimpi raja. Di antara mimpi yang diterjemahkan oleh Nabi Yusuf itu, bahwa nanti akan ada 7 tahun ke depan keadaan bumi itu subur, rakyat sejahtera, panen gandum melimpah, buah-buahan manis rasanya. Tapi setelahnya itu akan ada 7 tahun lagi masa paceklik, di mana orang susah makan, isinya pertengkaran, merebutkan makanan, merebutkan kekuasaan, orang saling menindas.
itu ditafsirkan kepada raja. Raja ini kagum. Raja kagum dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf, lalu dikeluarkan dari penjara. Bahkan kekaguman itu pun melebihi dari apa yang ada di otaknya, sehingga akhirnya ia menawarkan jabatan. Wahai Yusuf, engkau memilih jabatan apa yang kau inginkan. Itu seorang raja terhadap orang yang pernah dipenjara, saking kagumnya itu. Apa jawab Nabi Yusuf? Kita lihat di Quran surat Yusuf ayat 55. Ij'alni, kata Nabi Yusuf, jadikanlah aku wahai Tuhan, ala khazainil ardi, jadikanlah aku ini sebagai bendahara negerimu ini. Inni hafizun alim, kata Nabi Yusuf, aku ini sesungguhnya, Nabi Yusuf ini meyakinkan, adalah orang yang amanah dan orang yang berilmu. Quran surat Yusuf ayat 55. Jadi bukan semestinya Nabi Yusuf itu bernafsu ingin mendapatkan jabatan, tidak. Nabi Yusuf itu bertujuan ingin menyelamatkan rakyat Mesir dari kemiskinan paceklik yang akan melanda selama 7 tahun ke depan, dan orang nggak mengerti itu. Dari situlah akhirnya diangkatlah Nabi Yusuf itu menjadi menteri keuangan lah, kalau kita bilang sekarang. Dia bisa menentukan kebijakan-kebijakan ekonomi, kebijakan pangan gitu kalau zaman dulu. Lalu setelahnya Nabi Yusuf ini diangkat menjadi menteri, lalu dia mulailah menata kebijakannya. Kebijakan yang pertama Nabi Yusuf adalah dengan cara menyimpan hasil-hasil panen. Gandumnya meluap kalau di Mesir itu kalau panen, dalam bentuk bulir yang diikutkan tangkainya. Zaman saya kecil ada namanya aniani, Pak, dulu itu. Jadi kalau ada padi, dipotong atasnya saja, lalu dipintal kuat, baru dijemur sama batangnya. Itu zaman saya kecil namanya ani-ani. Saya ini kan orang, bapak saya petani. Ani-ani, lalu setelahnya ani-ani nggak musim, lalu orang ada kepiak. Mungkin bapak yang ada yang sebagian tahu. Kepiak hilang, lalu muncullah erek yang digenjot pakai kaki itu. Setelahnya erek ada namanya dos, masih juga digenjot pakai kaki. Sekarang yang baru namanya blower, 1 hektar aja setengah jam selesai, itu jadi gabah semuanya. Nah dulu itu ani-ani. Nah ternyata gandum-gandum itu dipetik sama batangnya, diikat, dijemur, baru disimpan. Itu kuat 7 tahun, nggak akan rusak itu. Nah, ternyata itulah kecerdasannya Nabi Yusuf. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah menyimpan hasil panen itu, dalam hal ini adalah gandum, yang kemudian disimpan dari bulir bersama batang-batangnya yang diikat. Namanya kalau Jawa ageman, kalau orang Jawa ya nggak ngerti. Kalau yang orang Sunda ini kan ngumpul banyak, ada yang Sunda, ada yang Madura, ada yang ini. Kalau Jawa tempat saya itu diagemi, diikat. Lalu kemudian disimpan di lumbung itu sampai kuat 7 tahun. Ini langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Lalu yang kedua, Nabi Yusuf ini mendistribusikan logistik ini dengan merata. Jadi seluruh kampung, pelosok-pelosok, baik mereka dari golongan rendah, tengah, atas, semuanya dapat. Ini namanya orang adil, semuanya pasti kebagian. Nggak ada cara penimbunan. Kita dulu itu kan banyak berita-berita penimbunan, Pak. Oh, ada pupuk ditimbun. Oh, masyarakat susah dapat pupuk. Petani-petani mereka rengek-rengek cari pupuk. Giliran dapat pupuk harganya mahal. Akhirnya hasil panennya dijual tak sesuai dengan biaya perawatan. Itu petani menjerit ya, gara-gara pupuk yang ditimbun. Lalu ada berita lagi solar yang ditimbun.
sehingga para nelayan nggak bisa melaut cari ikan gara-gara solar hanya dikuasai oleh seseorang yang menimbunnya. Nah, ini pada zaman Nabi Yusuf ini logistik ini bisa didistribusikan rata sehingga semuanya bisa tersentuh, tak ada yang terlewatkan. Ini yang diambil langkah oleh Nabi Yusuf ketika ia diangkat menjadi menteri. Sungguhnya dia bukan menginginkan jabatannya untuk mendapatkan kemewahan pribadi atau fasilitas apapun dari negara, tidak. Tapi sesungguhnya Nabi Yusuf hakikatnya ia hanya ingin menyelamatkan warga Mesir dari paceklik yang akan melanda selama 7 tahun. Ini contohnya seperti itu. Jadi kalau kita diangkat menjadi pemimpin atau pejabat, sekali lagi jangan karena hawa nafsu kita ini memimpin, tapi biarkanlah itu karena kita ingin berbuat yang baik, yang ada maslahatnya untuk umat ini. Kalau kita kembali lagi kepada Al-Wasik, akhirnya Al-Wasik ini diangkat menjadi khalifah. Namun kita harus melihat bagaimana biografi Al-Wasik zaman dulu ketika dia masih kecil. Dia ini dididik langsung oleh ayahnya Al-Mu'tasim. Jadi dia dididik ayahnya, dididiklah dia ilmu agama, dididiklah Al-Wasik itu ilmu hitung, ilmu politik, ilmu sastra, dan masih banyak hal yang lain, sehingga Al-Wasik ini berkembang dia menjadi remaja yang pintar, cerdas. Ini Al-Wasik ya. Jadi seorang kalau dididik oleh ayahnya ini banyak keuntungan, Bapak. Jadi seorang anak yang dididik langsung oleh ayahnya, keuntungannya diantaranya bisa mendapatkan keteladanan langsung dari ayahnya itu. Coba kalau ayahnya rajin ke masjid, berjamaah, rajin datang ke majelis taklim, tak usahlah disuruh, anaknya, cucunya pasti yang akan datang juga akan rajin ke masjid, enggak perlu disuruh-suruh. Kenapa? Karena dia meneladani apa yang dilakukan oleh ayahnya itu. Ini urusan majelis taklim, urusan masjid gitu. Jangankan itu, jalan saja anak itu kadang meneladani bapaknya. Bapaknya jalan miring karena kantong baju kokonya penuh receh, miring-miring. Anaknya ngikut-ngikut, jalan pun juga miring, ya kan? Ini kenapa? Karena ayah itu selalu menjadi teladan anak-anaknya. Terjadi juga pada diri Al-Wasik terhadap Al-Mu'tasim itu. Lagi keuntungan yang lain kalau seorang ayah langsung mendidik anaknya seperti yang dilakukan Al-Mu'tasim terhadap Al-Wasik itu, ada sebuah ikatan emosional yang kuat sehingga anak ini merasa pede, merasa percaya diri kalau melakukan sesuatu. Bapak Ibu pernah lihat ada anak takut makan cabai, lalu tiba-tiba ayahnya bilang, "Nak, itu cabai nggak pedes." Coba bilang cabai nggak pedes ini kan aneh. Cobalah makan aja lah, itu cabai nggak pedes. Ayah tadi makan itu 3 aja biasa aja nih, padahal pedes juga, tapi dia bilang biasa aja. Akhirnya anak itu ambil cabai, dia berani makan sambal. Dia ditanya sama ayahnya, "Gimana nak, pedas enggak?" Anak itu bilang, "Enggak ayah, enggak pedas." Ini artinya bahwasanya ada ikatan emosional yang kuat antara ayah dengan anak. Maka ikatan emosional itu menjadikan anak ini percaya diri setiap melakukan sesuatu. Tidak hanya urusan makan, bahkan bisa jadi urusan cita-citanya, sehingga yang aslinya berat itu nampak ringan di mata anaknya itu, sehingga sesuatu yang sulit itu jadi mudah di mata anaknya itu. Inilah diantaranya keuntungan jikalau ayah itu mendidik langsung kepada anak-anaknya itu, seperti yang dilakukan Al-Mu'tasim terhadap Al-Wasik. Yang ketiga, diantaranya keuntungannya lagi adalah anak itu tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh buruk dari luar. Biasa anak itu kalau merantau sebentar aja 3 bulan, pulang gayanya sudah aneh, Pak. Iya kan? Coba kalau kita melihat anak kita ini, gak usahlah jauh-jauh dia
dia ikut aja acara-acara perkuliahan. Dia magang lah misalnya 3 bulan aja, pulang dari magang, pulangnya sampai rumah gayanya sudah aneh Pak, berubah Pak. Kenapa rupanya? Karena ada pengaruh-pengaruh dari luar yang anak itu tertarik kepada itu, kemudian dilakukanlah olehnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau dia dididik oleh ayahnya, sedikit ada kesalahan bisa dikoreksi. Ada sesuatu yang kurang betul langsung bisa dibenerin sama orang tuanya pada saat itu juga. Itulah yang terjadi juga pada Al-Wasik yang dididik langsung oleh ayahnya Al-Mu'tasim Billah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena dididik langsung oleh ayahnya, maka ternyata gaya kepemimpinannya pun juga sama, enggak jauh-jauh seperti ayahnya. Masih saja program-program yang dulu dilakukan oleh Al-Mu'tasim itu dijalankan juga oleh Al-Wasik. Di antaranya Al-Mihnah. Ini yang rada menyedihkan, karena mihnah ini ujian kepada para ulama-ulama, mereka orang-orang yang solih itu hanya ditanyai dengan khalqul Quran, supaya memakhlukkan Al-Quran. Mana ulama yang mengatakan Al-Quran makhluk, aman, masuk pintu kanan. Tapi kalau ada mereka yang kuat-kuat akidahnya, keyakinannya mengatakan Al-Quran kalamullah, nah sudahlah, masuk pintu kiri yang artinya ditangkap, dicambuk, lalu dipenjara. Nah, termasuk juga Imam Ahmad bin Hambal. Zaman Al-Mu'tasim dipenjara, sampai zaman Al-Wasik pun belum dikeluarkan, masih dalam penjara. Nih bayangkan nih, dicambuk, dipenjara, ditangkap, dicambuk, dipenjara. Tapi ada yang lebih tragis lagi, ini kejam ini Al-Wasik. Ini Imam Al-Khuzai. Imam Khuzai ini dari Bani Khuza'ah, kabilah yang setia kepada keluarga Rasulullah. Dia ahli hadis, dia ulama, dia pintar menafsirkan ayat Al-Quran, dia juga seorang mu'alim, karena dia kokoh dengan keyakinannya mengatakan Al-Quran kalamullah. Ini Al-Khuzai pun dipenggal langsung oleh Al-Wasik dengan tangannya sendiri. Kalau yang lain masih banyak dicambuk-cambuk oleh Al-Qucu, ini Al-Khuzai seorang ulama ini dipenggal lehernya ini, kepalanya dipampang, ditaruh di gerbang istana supaya ulama-ulama yang lain tidak menirunya. Ini kejam yang dilakukan oleh Al-Wasik. Jadi ternyata didikan ayahnya, program-program yang dibuat ayahnya Al-Mu'tasim, Al-Mihnah itu masih tetap dijalankan oleh Al-Wasik. Demikian pula ketergantungannya terhadap Mamluk. Jadi ternyata militer itu kalau sudah terlalu besar, itu bisa menguasai pemerintahan. Kalau sudah menguasai pemerintahan, presiden itu hanya boneka. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia buat program apapun, usul apapun, kalau militer diam, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Terjadi pada masa Al-Wasik Billah. Orang-orang Turki itu sudah terlalu besar, terlalu banyak, sedangkan mereka ini minta bayaran tinggi, kehidupan mewah, fasilitas penuh. Akhirnya ekonomi negara pun compang-camping, rakyat-rakyat banyak yang kekurangan hanya karena ingin melengkapi kebutuhannya militer yang terkenal dengan Mamluk itu. Jadi Mamluk dulu kuat. Ada orang-orang Turki yang dibawa oleh Al-Mu'tasim, dibawa ke Baghdad, kemudian dilatih militer, jadi pasukan elit. Tugasnya ringan, hanya menjaga stabilitas keamanan negara yang pada waktu itu kekuatannya sangat tinggi militer itu. Ini tergantung kepada Mamluk. Dan juga program ayahnya mempertahankan Romawi bagian timur, daerah Byzantium itu dulu selalu jadi perebutan. Maka ada di situ
bentengnya kaum muslimin. Jadi oleh Al-Wasik dipertahankan terus itu, dengan sedikit demi sedikit dia melepaskan tawanan-tawanan perang. Jadi kaum muslimin yang ketangkap ditawan, kemudian dilepaskan oleh Al-Wasik. Begitu terus. Nah, di tengah kejayaannya Al-Wasik ini, ternyata usianya pendek. Dia cuma 5 tahun 9 bulan. Di tengah kejayaannya Al-Wasik ini tiba-tiba sakit, Pak. Sakitnya tak jauh-jauh seperti ayahnya juga. Tubuhnya bengkak, nafasnya itu susah bernafas dia. Namun anehnya Al-Wasik ini, kalau namanya orang-orang yang rada sakit berat, sekarat kayak seperti tubuhnya enggak mampu lagi menahan, itu biasa yang dipanggilkan ulama, ustadz, kiai, diminta suruh bacakan ayat Quran. Ini Al-Wasik lain. Al-Wasik ini justru minta dipanggilkan pemain-pemain musik, nah, supaya menenangkan hatinya. Dia panggillah pemain musik. Ini yang terjadi pada Al-Wasik. Pada akhirnya para dokter tabib yang diundang dari berbagai macam daerah tak bisa menyelamatkannya. Bahkan ia sempat koma dalam beberapa hari, yang kemudian ia pun wafat dalam usia muda, yaitu 36 tahun. Ini sejarah Al-Wasik. Jadi sehebat apapun orang, kalau sama malaikat Israel itu pasti dia nggak akan bisa berlindung, Pak. Dia pasti akan lari. Dia rasanya ingin melarikan diri, padahal dia itu sudah punya keyakinan al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluh, bahwa kematian itu adalah sebuah pintu di mana setiap orang itu pasti akan melewatinya. Jadi begitulah nasihat yang diam saja itu adalah kematian. Tak pernah ngomong, tak pernah bicara, tiba-tiba pulang dari masjid itu ada berita inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi artinya meninggalnya ini dalam keadaan husnul khotimah. Jangan sampailah dalam keadaan sul khotimah. Sehingga kalimat yang terakhir kali biasanya orang bilang doanya itu, ya Allah, berilah di akhir ucapanku ketika menghembuskan nafas terakhir adalah la ilaha illallah. Dan disitulah yang selalu diharapkan oleh manusia yang hidup ini. Sehebat apapun, sejaya apapun seseorang, ternyata kematian itu tak bilang-bilang. Semuanya pasti merasakannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa sebuah diri yang ada nafasnya pasti akan mengalami mati. Tidak hanya manusia, binatang pun sama, tumbuhan pun sama. Barang-barang yang bagus yang sekarang ini nampak oleh mata ini suatu hari juga akan rusak. Begitulah sifatnya kehidupan di dunia ini. Maka manusia nggak bisa lari dari kematian. Ainama takunu, kata Allah, dimanapun kalian ini berada, maulah kita di masjid lah bisa mati, maulah kita kebetulan senda guru sama istri yang baru menikah seminggu bisa mati, barulah jalan-jalan sama anaknya laki-lakinya mondok 7 tahun baru pulang, rindunya minta ampun, bisa mati. Kita baru enak-enak baru beli mobil, nyetir baru 1 kilo, bisa mati. Itulah kematian. Aina ma takunu, di manakah engkau ini berada, yutrikumul mautu, kematian akan bisa menemukanmu. Tak bisa manusia ini sembunyi. Oh, aku tak dekat dengan ustadz lah biar malaikat nanti pekewuh lalu dia pergi nggak jadi mencabut nyawaku. Nggak mungkin. Oh, aku tak datanglah ke Pak Bupati, datang Pak Wali Kota di sebelahnya biar malaikatul maut itu minggir. Nggak mungkin. Kenapa? Rupanya walau kuntum fi burujim musayyadah, meskipun kalian ini sembunyi di tempat manapun, maka kematian itu pasti akan menemukanmu. Makanya dulu itu Firaun itu membuat tembok tebal, pikirnya
malaikat Israel nggak bisa nembus. Ternyata ketika dibuat tembok yang tebal, hampa udara sekalipun, Israel tetap bisa menemukannya, dan akhirnya dia pun juga akhirnya mati binasa. Oleh karena itu, ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di manakah kita berada, maka rasakanlah bahwa Allah itu dekat dengan kita, sehingga hati ini akan terasa aman. Kata sufi dia mengatakan, di mana dirimu berada, nafasmu ada, maka isilah hatimu itu dengan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Khalifah Al-Wasik, dia wafat di usia muda, usia 36 tahun, di tengah puncak kejayaannya. Jadi ternyata orang itu meninggal dunia tidak harus sudah tua pensiun, tidak. Terkadang giliran pas dia itu baru jaya-jayanya, duit banyak, karir moncer, berada di puncak kejayaan, puncak kehebatannya, justru disitulah malaikat Israel itu mampir menjemputnya. Dan kita ini kaum muslimin yang selalu tenang hatinya, dikarenakan kita selalu berbuat amal soleh. Bapak Ibu yang berbahagia, ini dulu yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kembali. Bapak Ibu semuanya sehat walafiat, anak cucunya semuanya, ponakannya, mudah-mudahan menjadi anak cucu keturunan yang soleh-solehat. Kemudian rezeki Bapak Ibu semuanya mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah, berkah sampai akhir hayat pun rezeki itu tetap ada, sehingga masih bisa dibuat untuk amal soleh. Amin Allahumma amin. Umur panjang untuk berbuat baik, amin. Anak-anak cucu-cucu soleh-solehat, amin. Rezeki berkah sampai akhir hayat, amin. InsyaAllah ini harapan satu-satunya, tak ada lain, tak ada bukan, hanya kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga diridhoi dengan ucapan kita kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma